Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius 2 pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba di berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini sesuai dengan pembacaan kita tadi dari Injil Matius pada pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Di sini kenapa Yesus harus dinyatakan di hadapan orang banyak seperti gembala, seperti tiga raja, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya yang datang melihatnya di dalam palungan yang sangat sederhana itu. Di sini Yesus ingin dinyatakan agar terangnya memenuhi hati setiap orang yang datang melihatnya, yang mendengar tentang kelahirannya. Dan ia akan memberikan pengajaran tentang rahasia keselamatan kepada mereka. Kabar sukacita memang sulit untuk kita terima karena dari kita sendiri yang tidak mau mendengarkan tentang kebenarannya. Dan di sini juga pengajaran dan pengetahuan amat sangat diperlukan untuk kita lebih mengenal Allah dalam Yesus Kristus selama kita ada di dunia ini. Saudara-saudari, selain menjadi simbol tempat kelahiran Yesus, palungan juga menjadi simbol dari kesederhanaan dan sikap lepas dari segala ikatan duniawi. Sebagai manusia normal, kita pasti tidak mudah meneladani Yesus dan menghadirkannya untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Jangankan mampu lepas bebas dari semua ikatan duniawi, untuk setia dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada di sepanjang minggu ini, kita juga sering bolos untuk tidak mengikuti ibadah, untuk menyembah. Jika kita ingin menjadi sama-sama seperti Yesus, kita harus setia dalam hal-hal kecil. Dan ya, Yesus menampakkan dirinya dalam sebuah kesederhanaan. Dan kita jadikan diri kita menjadi pembawa kabar baik bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Dan menjadi pribadi-pribadi yang gembira, dan kita semua akan dikenal sebagai pembawa kabar baik di sepanjang hidup kita. Selamat memasuki Natal 25 Desember 2020 dan merayakan tahun baru
1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.